Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaaba rahmatik wa nawayna an na'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin ila hadratina al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Salatullah salamuhu ala majma'ina syurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى المخوة الأنبياء والمرسلين وخلف الرسل والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء رسل الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض المغربية في بر وبحر خصوصا أكملهم والمرحوم من أهل جماعة هذا المجلس في أي مكان قبورهم وصلهم مغفرين يغفر الله لهم ذنوبهم وارحمهم وعافهم وعنهم وخصوصا لأساتذتنا وسادتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع قلما قصنا يوما حسن مقاصدنا وقدير من أمر دنيانا ومن أمور آخرتنا ومن جميع أحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى سلحان إنك تقدر ولن وتعالى كل شيء قدير وخسران. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وسلمنا بشفاعة القرآن واشف مرضانا بجاه القرآن وتمم آمالنا ببركة القرآن ودخلنا الجنة بالقرآن وهون علينا سكرة الموت بجاه القرآن واجعل أهلنا وذريتنا من حامل وحافظ القرآن وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا مجيد السلام. Al-hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kebersamaan kita di sore hari ini dalam keadaan sehat wal afiat li talabil ilmi, untuk kembali merajut perjalanan dalam talabul ilmi, menghiasi kehidupan kita menjadi manfaat di sebagian usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan bersamaan dengan duduknya kita di tempat yang mulia, Allah hantarkan kita dalam kemuliaan. Melalui kebersamaan Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Allah senantiasa berikan kita kesehatan, dan khusus untuk ikhwah kita fillah yang saat ini ditimpakan musibah sakit, kita doakan mudah-mudahan segera dianugerahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersama dengan dokternya, mudah-mudahan dokter yang tepat, cocok dokter dengan pasiennya. Yang sedang berobat, mudah-mudahan obatnya dipertemukan dengan obat yang tepat, cocok obat dengan penyakitnya. Kalau sudah sama-sama cocok, barro'a biidznillah, mudah-mudahan disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya di akhir zaman. Al-hadirat rahimakumullah, sudah kita maklumi bersama di pekan keempat, agenda kajian kita adalah agenda kajian tahsinul Quran. Bagaimana kita terus mengupayakan diri, tidak bosan-bosannya dan tidak berhenti, tidak merasa puas, untuk terus menggali hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, wabil khusus berkaitan dengan membaca Al-Quran. Tahsin ini fokus pada bagaimana kita terus memperbaiki, menambah kualitas dalam membaca Al-Quran. Semakin bagus kualitas bacaan Al-Quran, akan semakin berimbas pada nilai-nilai lain yang terkait dengan Al-Quran. Derajat pun akan tentu berbeda. Semakin bagus kualitas kita membaca Al-Quran, akan semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Karena dalam sebuah keterangan, manusia boleh jadi derajatnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena Al-Qur'an. Jadi perbedaan derajat bisa jadi wasilah Al-Qur'an. Yang di antaranya kata Nabi, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir dalam urusan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menerangkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Apa yang terkait dengan Al-Quran kategorinya mahir, tapi yang paling masyhur adalah membaca Al-Quran. Jadi mahir membaca, karena ini yang paling utama. Yang diperintahkan oleh Nabi adalah membaca, karena membaca bisa menimpa kepada siapa saja, semuanya bisa untuk membaca. Tapi kalau memahami, ada orang-orang tertentu yang bisa sampai paham mendalam tentang itu ya, menurut kajian tafsir. Jadi kalau membaca mah ini kewajiban bersama seorang muslim. Itu ya. Al-mahiru bil Quran, siapa yang mahir terhadap Al-Quran, terutama mahir dalam membaca Al-Quran dengan semua kaidah-kaidah tahsin dalam membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah al-ghinayah. Selain kaidah-kaidah, al-ghinayah termasuk yang dalam Nabi Muhammad dalam Al-Quran, falasam ini, siapa yang tidak memberikan irama lantunan dalam baca Al-Quran, maka bukan umatku, bukan golonganku. Kata Nabi, ma'as safaratil bararah, bersama hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para malaikat, para anbiya, para mursalin, kan begitu nih. Naik derajatnya karena Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita termasuk
Ya, mulai kajian tafsir ini Allah angkat kemuliaan kita dengan kualitas bacaan Quran kita nanti bersama orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Punya kedudukan tersendiri ya, kedudukan istimewa tersendiri. Itu yang mahir. Dan tentu melalui kajian tafsir ini kita terus mengulas terutama diawali dari ayat-ayat atau surat-surat pendek dalam Al-Quran. Maka kita mulai dari juz ke-30 dari belakang. Nah, tidak di depan tapi dari belakang satu persatu. Yang ingin besar itu adalah surat-surat yang sering kita bacakan minimal di dalam sholat. Dengan meningkatkan kualitas bacaannya, mudah-mudahan akan meningkatkan kualitas sholat. Kualitas bacaan itu akan berpengaruh pada kualitas sholat ya. Dan sekarang insya Allah kita akan sampai pada surah Al-Balad ya, betul ya, surah Al-Balad. Terakhir itu surah Asy-Syams. Di bulan ini kita akan lanjutkan kajian tafsir di surah Al-Balad. Betul, la uqsimu bihadal balad itu surah Al-Balad. Terang-terang terus Al-Balad gitu nya. Gak boleh tinggalkan dulu poin-poin utama dalam mentafsir Al-Quran. Yang pertama ahkamul huruf. Yang kedua ahkamul mad wal qasr. Yang ketiga ahkamul waqaf wal ibtida. Yang keempat makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, makharijul huruf itu terbagi 5. Nah, nanti kita bahas ini. Yang kelima sifatul huruf. Yang keenam ginayah. Lagu-lagu ya, irama lantunan Al-Quran dengan lagu-lagu yang khusus. Yang ketujuh adabut tilawah ya, adab-adab kita membaca Al-Quran. Itu bagian bagaimana kita mentafsir Al-Quran. Menyankan berkaitan dengan makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Nah, makharijul huruf ini terbagi 5. Dari tempat keluar huruf ini ada 5. Yang pertama ada al-jauf. Al-jauf itu lubang mulut. Maka hurufnya adalah huruf mad. A, I, U. Nah, huruf mad. Waw mati, iya mati, alif. Itu makharijul hurufnya. Al-jauf, lubang mulut. 2. Al-halak. Ini nih. Al-halak, tenggorok. Yang ketiga al-lisan, lidah. Dari ujung sampai belakang pangkal. Yang 4 al-khayshum. Al-khayshum, nih lubang hidung. Jadi yang suaranya masuk ke lubang hidung. Kemudian yang kelima al-asyafatain. Yang kelima asyafatain. Asyafatain itu 2 bibir. Nah, yang kalau keluar huruf itu dari 2 bibir ini nempel. Ya, wa. Ya, dari lubang bibir itu ya. Lubang bibir. Fa. Kadang-kadang bersinggungan dengan makhraj yang lainnya nanti. Di lubang bibir. Ulangi. 1 al-jauh, lubang mulut. 2 al-halak, tenggorokan. 3 al-lisan, lidah. 4 al-khayshum, lubang hidung. 5 asyafatain, 2 bibir. Itu 5 bagian dari makharijul huruf. Nah, dari 5 itu nanti dipecah jadi 17. Makharijul huruf bisa ba'ata asyar. Makhraj huruf itu ada 17. Nah,
contohnya misalkan halak jadi 3 gitu kan ya. 3 ada aksal halki, ada wasul halki, ada adnal halki. Jadi pecah, dipecah-pecah jadi 17 tempat keluarnya huruf. Jadi secara umum bagiannya 5. Secara umum bagiannya 5. Nah, masing-masing punya tempat keluarnya setiap huruf. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Dari A sampai Ya. Seberapa penting kita mengkaji tajwid ya untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an. Kata para ulama ahli tajwid, Imam Sulaiman diantaranya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Bahwa membaca Al-Qur'an menggunakan tajwid itu hukumnya wajib. Membaca Al-Qur'an menggunakan tajwid hukumnya wajib. Siapapun yang membaca Al-Qur'an dengan sengaja tidak menggunakan tajwid, man lam yujawwidil qur'ana asimun, maka dia berdosa. Nah, perbedaan hukum wajibnya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib ain. Wajib apa? Wajib ain itu apa? Setiap individu, siapapun yang membaca Al-Qur'an wajib pakai tajwid. Wajib pakai tajwid, artinya harus baca dengan bacaan yang benar. Itu wajib ain. Semuanya wajib membaca Al-Qur'an dengan benar. Tapi mempelajari ilmu tajwidnya hukumnya wajib kifayah. Jadi mempelajarinya mah wajib kifayah. Ada orang benar baca Qur'annya, ditanya itu tajwidnya apa? Enggak tahu. Kali ini kenapa dipanjang-panjang? Enggak tahu, bukan nama panjang beda. Enggak tahu kaidah tajwidnya. Alif lam enggak tahu, idgham, nun mati tanwin, enggak tahu bukan nama. Tapi bacaannya benar. Nah, itu wajib ain tuh bacanya benar. Tahu ilmu tajwidnya wajib kifayah. Wajib kifayah artinya minimal ada yang mewakili tahu tajwidnya, maka yang tidak tahu tajwidnya tapi benar bacaannya tidak berdosa. Begitu. Yang mewakili. Di ketika kita naonnya, nanya apa? Oh, itu mah hukumnya tuh madja ismun basil. Nah, ada yang tahu. Selamat tuh yang nggak tahu hukum tajwidnya. Selamat karena ada yang tahu. Semua warga di lingkungan kita ini selamat dari dosa. Kenapa? Sebab ada di antara ibu-ibu yang datang ke majlis taklim untuk mengkaji tahsin Al-Qur'an. Di dalamnya ada ilmu tajwid, mengkaji tajwid. Nah, ini wajib kifayah, kita menjadi wakil jamaah. Kalau nanti pemilu wakil rakyat. Nah, kita jadi wakil nih, alhamdulillah. Pahalanya insya Allah besar nih. Ya. Yang seharusnya sekian ratus yang mempelajari ilmu tajwid diwakili oleh kita, bagi-bagilah nanti gitu. Bagi-bagi, satu orang mewakili berapa orang, kita dapat pahala dari orang-orang itu. Alhamdulillah. Nah, itu enaknya wajib kifayah begitu. Kita dapat pahala mewakili banyak orang. Asal kita yang melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, orang yang melakukannya, kita memberikan pahala sama orang yang mewakili kita. Gitu ya. Alhamdulillah. Kayak wakil-wakil itu kan, wah, banyak tuh tunjangan segala macam. Itu dari rakyat itu. Dari yang diwakili, bukan saha. Kalau ibu jadi wakilnya, ibu yang dapat nanti ya tunjangan, ya pembayaran gitu ini tuh. Pahalanya gitu ya, pahalanya dapat. Anggap itu pahalanya. Wallahu a'lam. Kita murajaah dulu. Yang pertama dari surah Al-Fatihah. Murajaah Al-Fatihah. Masih dengan irama ros ya. Kita pakai irama ros. Ya le 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 ya le. Ya, siap. Kalau pakai tua agak ya
توقفت ما لم يفعل توقفت ما لم يفعل توقفت ما لم يفعل. Nah, itu irama. 3 irama. Kalau 2 langsung aja. Ya le 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 ya le. Gitu ya. Siap? Masukin ke Al-Fatihah dimulai dengan isti'adzah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan ke surat pilihan. Tidak usah banyak-banyak, 3 saja surat yang kita murojaah. Diawali dengan surah Al-Falaq. Nah, ini qalqalah di bagian akhirnya ya. Lepaskan saja qalqalahnya. Al-Falaq. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berikutnya lanjut ke surah An-Nasr. An-Nasr idza jaa. Nah, ini di bagian akhirnya ada mad iwad, mad iwad. Nah, berhati-hati jangan terlalu panjang. Menghentikan mad iwad 2 harokat saja. Sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Dan tak marbutoh surah Al-Qari'ah. Berhenti dengan tak marbutoh, tak yang menjadi ha. Nah, dibuka Al-Qari'ahnya. Bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus.
Sekarang mangga dibuka surah Al-Balad. Dan biasa ditutup. Pada studi singtai motor. Al-Balad. Sesi pertama kita akan baca dulu berulang, satu balik, satu balik. Saya satu balikan, ibu satu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa hadainahu najdain. Wa hadainahu najdain. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Aw miskinan dha matrabah. Aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw
Alhamdulillah. Tuh. Satu surat yang cukup lumayan ya. Termasuk kategori panjang sedikit. Ya, surat-surat pendek tapi kategori panjang. Artinya nanti kalau ibu menggunakannya atau siapapun menggunakan bacaan surah Al-Balad ini, kalau sendirian silakan mau satu surat, berjamaah juga boleh satu surat. Tapi kalau sekira-kira ini terlalu panjang, kalau satu rakaatnya satu surat ini bisa dibagi dua. Jadi kalau terlalu panjang silakan bisa dibagi dua. Karena kata Nabi kan standar ketika dinasihatkan kepada sahabat, sekira-kira surah Ad-Duha, sekira-kira surah Asy-Syams. Artinya kalau Al-Balad ini dibagi dua, sekira-kira surat itu dibagi dua tuh ya. Dibagi dua. Itu standar untuk menjadi imam. Di Al-Balad ini dibagi dua. Nah, saya juga kalau sekali-kali mengimami menggunakan surat Al-Balad ini bagi dua. Tapi kalau surat sendiri mah satu surat saja tanggung ya, satu rakaatnya gitu. Jadi kalau berjamaah jadi imam sering dibagi dua. Kecuali kalau sholatnya sholat yang memang harus lebih panjang sholatnya. Contoh sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat karena memang sholatnya harus lebih lama dibandingkan sholat biasa. Tapi kalaupun dibagi dua standar ya, mengimami itu seukuran ya sepertiganya dari satu halaman Al-Quran ya. Jadi cocok nih kalau dibagi dua. Nah kalau nanti ibu membagi dua surat ini ketika membacanya, nah kita awali dari teknis ya sebelum masuk ke kajian tahsin di dalamnya, mengupas bagian-bagian yang perlu diperhatikan ketika membaca surat ini. Nah, kalau nanti ibu membaca surat ini, itu mas sendiri, atau siapapun nanti yang mengimami membacakan surat ini, maka pembagiannya bagian pertama sampai dengan wahadainahun najdain, sampai dengan ayat ke-10. Nah, di situ ya. Sampai dengan ayat 10. Dari la uqsimu bihadzal balad ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti di rakaat keduanya ayat 11 sampai dengan ayat 20. Pas nih 20 ayat 10. Dari sisi pemaknaan juga pas gitu ya, pemaknaan. Sebab dari ayat 21 dimulai pertanyaan, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Kemudian ada jawaban fakku raqabah dan seterusnya. Itu ada makna-makna yang terikat. Kemudian yang 10 ke bawah juga itu maknanya terikat ya. Dari alam naj'al lana wa lisana wa dainahu najdahin itu pun terikat satu bagian. Itu cara pemotongannya. Di ayat 10 untuk rakaat pertama, dari 11 sampai ayat 20 di rakaat kedua. Itu kalau mau dipakai sok mangga dihafalkeun kali-kali pakai. Teu kuliah wae sareng kuliah. Ya. Kali-kali sok Al-Balad itu ya, kali-kali Al-Balad. Kamu mut atuh eta teh. Bios gitu kamu mut ya bios, sekarang itu mau bios-biosnya enggak apa-apa silakan. Sekali-kali Al-Balad. Sudah pada hafal kan? Sudah hafal? Oh belum, ya dihafal heula. Tos hafal namanya diaos di salat. Jangan di salat paling hafalkeun hese. Kayak konsentrasi salatnya pudar sambil menghafal. Jadi sholat bukan tempat untuk menghafal, tapi untuk murojaah hafalan. Itu yang tepat ya. Di sholat itu bukan untuk menghafal. Kamu menghafal sholat kayak kalah linglung we. Ngulang-ngulang rakaat ka hiji teh beres-beres da bari. Kayak kalau bingung eta rakaat ka hiji, rakaat kedua. Ya gara-gara bari ngapalkeun kan jadi pusing. Jadi bukan untuk menghafal Al-Quran, tapi untuk Nah, surat-surat yang sudah hafal pakai dalam sholat supaya tidak hilang lagi hafalannya, tidak lupa lagi. Pakai baik itu di sholat yang wajib ataupun di sholat yang sunnah. Pakai terus, diulang-ulang, putar-putar. Nah, supaya tidak hilang lagi, yang sudah hafal tidak lupa lagi.
Sayang tuh kalau sudah biasa kan begitu. Kalau sudah hafal nggak dibaca-baca lama, lupa lagi udah hilang. Nah, jadikan sholat sebagai tempat untuk murojaah ya. Tempat murojaah terbaik itu dalam sholat. Siap, maka kita cek mulai dari ayat 1. La uqasimu bihadzal balad. Di bagian pertama ini diawali dengan ayat-ayat di bagian akhirnya qalqalah. Jadi berhati-hati ya, qalqalah. Secara umum yang perlu diperhatikan dari ayat pertama adalah di bagian qalqalah. Karena qalqalah ini bagian yang sering terlupakan ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Sering terlupakan, sering terhenti, ya, sering tertahan. Kebanyakan yang membaca surat-surat yang ada qalqalahnya sering tertahan. Seperti apa tertahan? Seperti ini nih. La uqsimu bihadzal balad. Sering begitu tuh kita mendengarkan orang yang membaca surat-surat yang dalamnya ada ayat yang terdapat qalqalah. Sering tertahan pantulannya, tidak dikeluarkan, tidak dilepaskan. La uqsimu. Tuh tertahan. Simu bihadzal balad. Tertahan juga. Nah, jadi dilepaskan. Jadi yang perlu, kalau la hampir tidak ada yang baca pendek, belum pernah mendengar pas la uqsimu jarang. La uqsimu hampir semuanya bacanya panjang. La berarti itu tidak harus diperhatikan lebih mendalam. Tapi itu tetap harus dipanjangkan. Tapi keseringannya yang paling dominan dari ayat 1 itu adalah memantulkan qaf dan memantulkan dal. Ini yang harus diperhatikan. La uqa. Nah, pantulannya ke o. Ya. Ke suara huruf qa. La uqa. Nah, nanti yang kedua bihadzal balad. Ke e. Balad. Ya, ke e. Yang qaf ke o. Yang dal ke de. La uqa balad. Uqa balad. 1 2 3. Uqa. Balad. Uqa balad. La uqa. Simu bihadzal balad. La uqasimu. Sekarang satu ayat. 1 2 3. La uqasimu bihadzal balad. Gitu. Selebihnya mah aman. Tapi dia ada satu kata zal. Ya. Tapi sudah barusan mah udah aman, kelihatan sudah bagus. Nah, nanti bagi yang masih terdengar suara zalnya ke z, nah diingatkan saja. Bihazal bisa gitu ya. Bisa bihazal. Nah, itu bukan zal. Bihazal lembut ke zal. Ujung lidah ke ujung gigi atas. Ujung lidah ke ujung gigi atas. Bihazal. Bihazal zazidu. 1 2 3. Zazidu. Bihazal. Itu ayat 1. Ayat yang kedua, langsung cek ayat kedua. Wa anta ikhfa, nah itu jangan terburu-buru, dipanjangkan. Wa anta posisinya posisi lidah dalam lapal ta. Wa anta hilum. Nah, yang kedua yang ini, yang pertama ikhfa, yang kedua hilum bi. Di situ ada iqlam. Nah, dalam kategori tadi tahsin itu kategorinya
ahkamul huruf. Ahkamul huruf. Nun mati tanwin bertemu huruf hijaiyah yaitu ba. Hillum. Nah, boleh minimal langsung ke mim. Ya, iqlab itu artinya mengubah. Ya, menukar suara nun, suara tanwin kepada huruf mim. Maka di atasnya ada tanda mim. Nah, dalam Al-Qur'an ada 2 tanda mim kecil. Yang pertama mim kecil dengan ekor ke bawah. Yang kedua mim kecil dengan ekor ke samping. Kalau mim kecil ekornya ke bawah itu tanda iqlab. Tanda hukum bacaan iqlab. Seperti yang ada dalam surah Al-Balad, lihat tuh. Mim kecil ekornya ke bawah. Kalau nanti menemukan mim kecil ekornya ke samping itu tanda waqaf, namanya waqaf lazim. Waqaf lazim. Berarti wajib berhenti. Nah, kalau ada mim kecil ke samping ekornya wajib berhenti, waqaf lazim. Tapi kalau mim kecil ke bawah wajib menukarkan suara nun mati tanwinnya kepada suara mim. Sebagian ulama mim ya mim dengan menempelkan 2 bibir karena tadi syafatain makhrajnya. Hilum begitu plus khoisyum lubang hidung. Hilum. Sebagian ulama dengan sedikit merenggangkan bibirnya. Hilum. Gitu. Hilum. Jadi suaranya ke hidung keluar, ke bibir juga keluar. Hilum bihada, hilum bihada. Nah, itu. Tapi yang paling nyaman lah yang mana? Biasanya yang nyaman ya udah ditukar saja ya, ditukar saja tanwin nun itu kepada bibir kepada mim. Hilum bi begitu. Nah, salah satunya yang merenggangkan antara bibir dengan bibir di antara qori imam Timur Tengah, di antaranya Syekh Nisari Rashid Al-Afas. Dengerin aja kalau mendengarkan mimnya itu iqlab atau mim ikhfa safawi gitu. Itu renggang, samar mimnya itu. Amnya samar. Ilmu bihada gitu. Ilmu bihada gitu. Tapi bisa hese matos we kak mimkeun we tukeurkeun. Tukeurkeun ka mim tanwinnya diiklab, ditukar, diganti, dirubah suaranya ke suara mim. Hilum bihadal balad. Jadi 2 tuh ya. Wa anta 1 2 3. Wa anta hilum bihadal balad. Nah, itu 2 bagian itu yang perlu diperhatikan. Masuk ke ayat 3. Nah, ayat 3 ada pada bagian tengah. Masih ahkamul huruf, yaitu tanwin bertemu dengan huruf wawu. Idgham bi itu harus ditahan dulu dan diidghamkan. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. 1 2 3. Wa walidin wa ma satu saja itu perhatikannya. Kalau yang lainnya yang akhirnya sama dengan ayat pertama qalqalahnya. Ayat keempat yang pertama perhatikan qalqalah laqad. Yang kedua qalqalah khalaqa. Nah, bedakan laqad khalaqa, bukan laqad khalaqu. Laqad khalaqa ke o. Laqad khalaqana 1 2 3. Laqad khalaqana gitu ya. In sama ikhfa tahan lama akhirnya aman. Jadi qalqalah ikhfa itu perhatikan. Ayat yang kelima Allah itu tidak usah ditahan, cukup 1 tekanan saja. Ayah sabu allai. Nah, ditahannya di idgham bigun di iya layaqa. Kemudian qalqa kembali qalqalah perlu perhatian. Jangan alayak di ro alaihi kosong qalqalahnya ditahan. Jangan ditahan, pantulkan. Di ayat yang ke
6. Yang perlu perhatian adalah di bagian kaf. Yaqulu ahlak. Ahlak. Coba hameskan. Ahlak. Ahlak. Ini pas K ada angin keluar. Ahlak. Nah, itu K keluar. Itu bedanya dengan kop. Kalau K itu anginnya keluar, kalau kop anginnya ke dalam. Ahlak. Yaqulu ahlak tumalan lubada. 1 2 3. Yaqulu ahlak ahlaktu. Silakan nanti ahlak ak. Nah, itu hames. Ini dari sisi sifatul huruf. Jangan sampai ahlake. Nah, itu salah pisan, tidak mantul. Minimal ditahan. Nah, ini benar ini, minimal ditahan. Ahlak tuma minimal tidak dipantulkan. Tapi yang bagus diberikan hames. Sifatul huruf. Ahlak. Gitu ya, ada angin keluar. Sudah datang sebenarnya. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 aman. Tidak ada masalah. Ayat yang ke-8 itu di bagian akhir. Ya. Nain. Bukan nain. Tetapi nain. Yang pertama cukup 1 liukan saja. Satu liukan. Coba 1 2 3. Yang kedua 1 liukan sampai dengan 3 liukan. Mad aridlis sukun 2 sampai 6 harokat. Ainain. 1 2 3. Ainain. Ya, ayat berikut 9 sama ayat 10 sama posisinya madlin. Tidak ada masalah. 11 12 13, 14, 15 aman. Nah, di ayat yang ke-16 persamaan dengan kaf adalah ta tanis. Lihat ayat 16, ta tanis sakinah. Itu pun harus dibaca hamas ketika disukunkan. Zamat. 1 2 3. Mat. Jadi ketak dulu baru dihamas, didersiskan anginnya. Mat robah. Oke. Ayat yang ke-17 itu saja ayat yang ke-16-nya. 17. Setiap pengulangan kata sau jangan dibaca sau. Watawasau. 1 2 3. Sau. Sana sau. Watawasau bil haqqi kan enaknya begitu ya. Watawasau bis sabri watawasau bil kan sering terdengar watawasau, harusnya watawaso. So. Ingat mahraj so ya. Watawaso. Oh, kita sama coba dari watawasaunya. 1 2 3. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Itu saja. Di ayat yang ke-18 ula pakai gerakan tangan 5 sampai 6 ketukan, 5 ketukan. Ulai. Ya, lagi sholat ulai supaya tetap terjaga panjangnya. Sebab ini mau wajib panjangnya. Tidak bisa 2 harokat, harus 5 sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh batal nggak kalau begini lagi sholat? Ulaika tidak batal. Nah, untuk menemukan panjang yang pas. Aman. Itu saja.
ayatina hum ashabul masy'amah. Aman. Ayat yang terakhir ada pada kata mu. Ya, muqsadah itu dihentak ke hamzah. Ya. Walaupun ya betul menurut sebagian ahli qiraat boleh dibaca di antaranya riwayat Imam Nafi, Imam Hamzah boleh dibaca panjang. Narum musadah boleh dibaca panjang, tapi kan kita yang bacanya qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Ya otomatis bacanya juga harus dihentak. Narum musadah begitu. Ya tergantung kita membacanya. Menggunakan qiraat siapa. Nah, yang kita baca adalah qiraat Imam Asim, jadi harus bacanya musadah. Itu. Bukan musadah, tapi musadah. Alaihim narum musadah. 1 2 3. Alaihim narum musadah. Itu pengajiannya beberapa bagian yang perlu perhatian penuh, ya. Lebih daripada bagian-bagian yang lainnya. Sebagai penutup kita baca bersama-sama. Ya, dari basmalah sampai selesai dan kita tutup langsung nanti dengan doa khatimatut tilawah. Allahumma arhamna. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.